Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Iwan Hotspot. Kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas router tenda N301. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa klik subscribe, like, komen. Untuk router tenda ini ada 3 cara kita untuk mengakses. Yang pertama dengan cara mengaksesnya dari port LAN yang kita hubungkan dengan komputer. Yang kedua, kita mengakses dari sinyal WiFi tenda. Dan yang ketiga, kita mengaksesnya dari port 1 dengan cara meremote IP-nya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara meremote atau mengakses dari port 1 dan mengupas tuntas semua menu-menu yang ada di router tenda N301 ini. Oke, yang pertama langsung saja kita klik 2 kali untuk Winbox. Kita buka dari Mikrotik karena kita sudah membuatkan user PPPoE untuk koneksi antara Mikrotik dengan tenda. Sebagai contoh, di sini adalah user tester. Ini adalah koneksi dari Mikrotik yang diberikan ke tenda dengan IP remote 192.168.25.254. IP ini didapat dari Mikrotik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita copy saja, kemudian kita buka web browser, kita paste di browser, kemudian kita masukkan juga port web dari tenda untuk remote-nya. Untuk default tenda adalah 8080, kemudian kita enter. Ini kalau untuk port LAN atau WiFi, IP-nya bukan ini karena IP default tenda adalah 192.168.0.1 tanpa port. Sedangkan kita remote untuk mengakses tendanya dari IP remote. Maka yang kita perlukan adalah IP 1 dan port 1-nya. Kemudian kita masukkan, biasanya untuk default tenda itu tanpa password. Kebetulan kali ini saya sudah merubah. Kita klik login, masuk ke menu status. Di menu status ada berupa keterangan-keterangan. Yang pertama, internet connection status. Ini adalah koneksi status internetnya. Jika ini tidak connect, maka dia ada keterangan dan di menu status ini. Kemudian di bawahnya ini menunjukkan berapa device yang terkonek sama traffic penggunaan atau traffic upload download di router tenda ini. Di baris bawahnya lagi di sini menunjukkan keterangan koneksi tipe. Kita kebetulan pakai PPPoE. Durasi koneksi PPoE-nya juga muncul di sini. Kemudian IP PPoE-nya juga ada. IP ini adalah IP yang berremote untuk tenda yang didapat dari Mikrotik sini. Kemudian di baris setelahnya kita masuk ke menu internet setting. Di internet setting ada 3 tipe pilihan koneksi, PPPoE, dinamik, dan statik. Jika kita menggunakan koneksi PPoE, maka kita wajib memasukkan username dan password yang kita dapat ataupun yang kita buat di Mikrotik. Di sini sebagai contoh saya pakai username tester dan password 1234. Ini user tester. Passwordnya 1234. Kalau mau lihat di sini di segel sini ada. Ini sudah pernah kita bahas di menu di video saya sebelumnya. User tester ini adalah PPoE dari tenda. Kemudian jika di Mikrotik ini memakai IP dinamik, maka kita cukup memilih dinamik saja. Secara otomatis untuk one-nya dia akan mendapatkan IP secara otomatis dari Mikrotik ataupun dari ISP kita tempat berlangganan.
Menu ketiga, jika di Mikrotik tadi kita tidak pakai bentuk E ataupun dinamik, hanya mengetik static IP, maka kita wajib untuk mengetik IP yang satu segmen dengan Mikrotik ataupun dari ISP. Sampai di sini sudah selesai kita bahas 3 tipe koneksi dari tenda. Ada PPOE, dinamik, dan statik. Kemudian kita masuk kepada menu wireless setting. Di barisan yang paling atas ada WiFi on off. Jika kita off kan, maka sinyal WiFi akan hilang. Atau posisi disable, WiFi tidak nampak, mati. Dan di bawahnya ada tempat mengganti WiFi dan passwordnya. Ini adalah WiFi name. Kita tetap untuk menggantinya nama-nama WiFi biasanya kita ganti dengan semua kita punya warung kopi apa itu. Di security mode ada 3 pilihan, WPA, WPA2 dan mixed keduanya. Untuk lebih amannya kita pakai yang keduanya. Untuk WiFi password kita kalau mau mengganti di sini biasanya itu diminta 8 karakter, di bawah 8 biasanya tidak bisa. Di sampingnya ada hide SSID. Jika kita hide centang dinyalakan terus kita oke, maka sinyal ini akan tidak terdeteksi di device HP ataupun laptop, sehingga waktu kita mau mengkonekkannya kita butuh mengerti atau tahu nama WiFi nya. Cara ini juga bisa untuk mengamankan WiFi kita supaya tidak mudah dibobol. Kemudian kita beralih ke bawahnya. Di sini ada WiFi schedule. WiFi schedule ada 2 pilihan, enable dan disable. Schedule adalah penjadwalan. Jika kita pilih jadwal, maka cara ini akan mematikan WiFi secara otomatis. Jika kita schedule posisi jam berapa sampai dengan jam berapa. WiFi schedule sangat bermanfaat jika kita mempunyai saudara atau anak kecil. Kita batasi waktunya mulai jam berapa sampai dengan jam berapa dan hari apa. Ini sangat bermanfaat tanpa harus kita setting setiap hari. Ini di WiFi schedule. Bawahnya lagi ada menu WPS. WPS ini adalah cara kita mengkonekkan dengan hanya memasukkan kode WPS PIN. Jadi biasanya tidak memerlukan password lagi, kita hanya memerlukan WPS saja sudah bisa koneksi ke WiFi tersebut. Tapi cara ini jika kita menyalakan WPS biasanya kurang aman, karena ada biasanya router-router yang secara otomatis koneksi dengan WPS, maka akan secara otomatis router tersebut bisa terhubung dengan router kita kalau kita nyalakan. Di wireless parameter ada 3 keterangan di sini, ada BG, BG. Ini hanyalah sebagai kecepatan koneksi WiFi, sinyal WiFi. Kalau B itu sudah mode lama, itu 11 Mbps. 11 Mbps kekuatan sinyalnya. Yang G ini 54 Mbps. BG itu keduanya kita pakai 11 dan 54, dan yang paling ujung BGN. BGN ini N ini adalah 150 Mbps per second. Tapi juga tergantung sinyal penerimaan dari HP kita. Jika saya dapat 1 bar 2 bar, maka biasanya itu secara otomatis kita koneksi sinyalnya tidak 150 Mbps lagi. Tipe-tipe ini juga menentukan berapa besar bandwidth yang akan kita bawa. Dan wireless channel ada 11 channel di sini, kita bisa pakai otomatis ataupun kita pilih channelnya. Dan yang paling bawah adalah channel width.
bandwidth ada 3 pilihan. Auto itu bisa 20, bisa 40, ada 20 MHz, ada 40 MHz. Kalau HP yang lama biasanya itu pakai yang 20 MHz. Jika kita setting pada 40 MHz, maka HP ini biasanya untuk HP-HP lama tidak bisa terkoneksi. Tapi untuk HP-HP sekarang itu rata-rata sudah 40 MHz, ataupun adapun yang tipe terbaru lagi itu HP sudah 80 MHz. Barusan logout, kita login lagi. Setelah di wireless setting, kita masuk ke bandwidth control. Di bandwidth control ini kita bisa melihat user yang terkoneksi dengan router tenda ini. Di sini sebagai contoh, ini ada dua HP yang terkoneksi di router tenda ini. Jika kita punya warung kopi, fitur ini sangatlah bermanfaat karena bisa kita memonitoring dari sini dan menamainya. Reno 5 ini kita ganti nama juga bisa di sini, atau nama orangnya kita umpamakan nama orangnya Edi, maka kita mengetahui bahwa user Edi koneksi gitu. Dan suatu saat jika Edi ini sudah tidak memakai koneksi kita ataupun kalau Edi ini bermain curang, kita juga bisa melimitnya berapa speed yang kita berikan ke HP-nya Edi ini. Kasar contoh seperti itu, bisa melimit di sini untuk download dan upload, bisa manual juga bisa, berapa speed yang akan kita berikan ke Edi. Apalagi kalau bandwidth kita itu minim, kita bisa membaginya dari sini, maka kita bisa menghemat bandwidth. Jika ini ada aktivitas, maka untuk speed upload dan download ini akan bergerak dan traffic. Di paling samping ini ada internet access. Internet access gunanya jika ini kita matikan, posisinya kita berarti memblokir device tersebut. Tentunya harus di-OK dulu, baru blokir tersebut akan muncul di kolom yang di block device ini. Mari kita coba. Nah, maka akan tampil seperti ini. Otomatis wifi Edi ini tadi tidak bisa menggunakan internet dari kita meskipun dia mengerti password kita. Ini adalah memonitoring wireless kita, manajemen wireless kita dengan baik di bandwidth control. Kemudian kita masuk ke wireless repeating. Di wireless repeating ini ada 3 fungsi atau 3 tipe: WISP, Universal Repeater, dan AP mode. WISP ini semacam memfungsikan router ini sebagai station atau sebagai klien dan sebagai pemancar. Router ini mengolah jaringan dan memancarkan lagi, sehingga ada dua IP namanya, ada 2 IP atau 2 segmen nantinya. Dari si ISP dikonekkan, terus kita diolah lagi di router ini, kemudian dipancarkan dengan IP yang lain. Ini merangkum 2 radio jadi satu, yang satu station dan AP dijadikan satu di dalam router ini. Gambaran sebesarnya seperti itu untuk WISP. Di menu bedanya di Universal Repeater, kalau Universal Repeater hanya memancarkan dari sinyal sebelumnya. Jika sinyal A, maka dipancarkan lagi menjadi sinyal A. Keunggulannya hanya memperbesar sinyal agar lebih luas. Ini Universal Repeater. Beda dengan WISP tadi. WISP tadi kita sebagai klien dan memancarkan lagi.
Kalau ini dengan sinyal yang berbeda atau nama yang berbeda bisa di USB. Kalau di universal repeater ini tidak bisa, dia hanya sebagai repeater, hanya memperkuat sinyal. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, di router ini hanya berfungsi sebagai access point, jadi tidak bisa berfungsi sebagai station. Dia hanya bisa memancarkan sinyal dan mendapat sumber internet dari port interface LAN. Kita masuk ke parental control. Parental control sebenarnya tidak jauh beda dengan WiFi schedule tadi. Di sini yang paling atas di sini juga menunjukkan berapa router yang terkoneksi di berapa device yang terkoneksi di router. Jika kita manage, maka kita bisa schedule di sini sama untuk men-schedule-nya hampir sama dengan menu yang sebelumnya tadi. Di menu wireless setting schedule ini hampir sama di parental control. Kemudian kita masuk ke menu advanced. Di menu advanced ini adalah menu-menu port forwarding ataupun port DDNS, ataupun ini adalah menu-menu jika ini kita mempunyai sebuah IP public, maka port forwarding, DDNS dan DMZ host ini bisa kita gunakan karena ini untuk memforward atau meremote perangkat di bawah dari router ini. Seumpama dari router ini kita salurkan ke CCTV ataupun kita salurkan ke perangkat-perangkat yang lain yang membutuhkan IP public. Ini berfungsi sekali di sini. Jika kita tidak mempunyai IP public, maka untuk yang menu-menu ini saya rasa kurang dibutuhkan. Dan yang terakhir kita masuk ke menu administration. Di menu administration ada yang pertama yaitu login password. Ini adalah yang dimaksud adalah login password sewaktu kita mau mengakses router. Kita bisa menggantinya dengan cara untuk old passwordnya dimasukkan dulu, kemudian kita ganti di new password dan repeat new password. Ini harus sama, new password dan repeat new password ini. Ini untuk one parameter. Biasanya ini dipakai untuk koneksi PPOE. Jika kita untuk di PPOE server itu menggunakan nama spesifik, maka kita wajib mengisi di sini dengan cara seperti ini. Kita masuk ke Mikrotik PPPP, biasanya ini kan di Ether 1, hanya service name ini kalau diisi 1, 2, 3, maka di sini harus diisi samakan 1, 2, 3 karena si PPOE ini tadi menggunakan service name. Kalau tidak ya kita pilih default saja. Untuk one speed kita pilih auto, dan LAN address ini LAN yang di DHCP yang didistribusikan dari router melalui LAN ataupun melalui WiFi. Ini IP defaultnya 0.1, ini kita rubah juga bisa pakai IP 10.1. nanti ini juga berubah 10.1 sampai 200. Nah, untuk DHCP server ini pembatasan IP, jadi kita pakai, jika kita tadi pakai 0.1, maka di sini dia membatasi antara ring 100 sampai dengan 200. Ini kita bisa lupa ke 254 juga bisa menambah user. Kalau 100 sampai 200 berarti kan 100 user yang bisa masuk di router tenda. Tapi kenyataannya untuk router tenda hanya mampu di posisi stabil itu biasanya antara 8 sampai 10 user.
Kemudian kita masuk ke remote web management. Nah, ini gunanya kita mengakses jika di enable maka remote-nya ini akan aktif. Nah, disable enable. Ada banyak manfaat di sini untuk remote web management. Jika pelanggan tadi lupa password, maka kita bisa meremote-nya dari server dan melihatkan passwordnya WiFi tersebut tanpa harus mereset WiFi. Untuk portnya port 8080, ini 8080. Ini dirubah juga bisa, seumpama kita rubah biar karena default itu sudah banyak yang tahu, khawatirnya ada yang orang iseng dipakai port 8080 maka dia mengakses dirubah password. Nah, kita juga bisa merubah seumpama kita 8088. Jika kita rubah oke, maka di sini akan berubah 8088, tidak lagi 8080, 8088 karena port di sini tadi kita rubah. Ini untuk pengaturan jam. Yang terakhir sini ada reboot router, adalah merestart ulang router jika terjadi panas atau dan sebagainya. Di sini ada reset default, jadi kondisi reset seperti sedia kala dari pabrik. Untuk backup, kita backup juga bisa backup settingan ini jika tidak kurang mengerti untuk settingan sebelumnya. Suatu saat kita lupa cara settingnya, kita tinggal merestore dari backup tadi. Untuk firmware upgrade bisa kita upgrade di firmware upgrade sini, kita browse, kita cari upgrade firmware-nya yang terbaru juga bisa. Kemudian kita oke. Sampai di sini sudah kita bahas tentang router tenda N301. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.